Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Berjumpa lagi bersama saya melalui sebuah video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan katekese orang dewasa dengan tema yaitu orang tua adalah pendidik iman yang utama. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai kegiatan kita dengan lagu pembuka. Lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 338. Kita bernyanyi bersama-sama. Biarkan anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesusahan, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Oke, tadi kita sudah mendengarkan, sudah bernyanyi bersama. Sekarang kita akan buka dengan doa pembuka. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan nafas kehidupan yang boleh kami terima. Hingga saat ini, kami anak-anak-Mu dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat dan selamat. Kini kami akan memulai kegiatan kami. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir, dan semoga Roh Kudus-Mu sendirilah yang bekerja atas diri kami masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, marilah kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, marilah kita melihat gambar ini, kita mengamati gambar ini, dan juga mendengarkan suara dari rekaman video tentang anak-anak sekolah minggu. Sembari kita mengamati gambar ini, kita juga mendengarkan suara dari anak-anak yang sekolah minggu berikut ini.
baik, Bapak Ibu yang terkasih. Tadi kita sudah mendengarkan suara anak-anak dan juga mengamati gambar ini. Dan sekarang saya mengajukan satu pertanyaan. Setelah melihat gambar dan mendengarkan suara dalam video tadi, makna apa yang dapat Bapak Ibu tanggap? Nah, ini dijawab di dalam hati Mas Ibu Bapak masing-masing saja. Sebagai sebuah refleksi selama ini bagaimana menanggapi tentang anak-anak. Dan sekarang kita masuk pada intisari dari suara dan video dan juga gambar yang telah kita amati tadi. Nah, suara dalam video tadi mengungkapkan bahwa anak yang ada di dalam video tersebut sedang dalam keadaan ceria dan bersemangat dalam mengikuti bina iman. Lalu dari segi orang tua, apakah sudah membantu mengantar anak untuk ikut serta dalam pembinaan iman tersebut? Memang mengikuti kegiatan seperti itu adalah hal yang baik. Namun, keceriaan anak di dalam gambar dan juga suara mereka tadi apakah juga dialami ketika berada di rumah? Dan apakah iman mereka juga bertumbuh dengan baik ketika berada di rumah? Itulah yang ingin diungkapkan melalui suara dalam video dan juga seperti yang kita lihat dalam gambar tadi. Nah, sekarang untuk lebih memahami kita akan masuk ke dalam sebuah refleksi, yaitu refleksi yang hendak kita refleksikan dalam diri Bapak Ibu sebagai kedua orang tua yang membina dan mendidik iman anak. Nah, yang pertama, bagaimanakah peran dan keterlibatan Bapak Ibu dalam membina iman anak? Yang kedua, mengapa kita sebagai orang tua kurang peduli terhadap tumbuh kembang anak? Yang ketiga, apakah ada dampak bagi anak-anak jika orang tua tidak membantu mengembangkan iman mereka? Nah, 3 pertanyaan ini membantu Bapak Ibu untuk melakukan refleksi di dalam diri pribadi masing-masing bagaimana selama ini apakah sudah mendidik dan merawat anak dan selalu setia untuk menemani mengembangkan iman anak. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita masuk ke dalam ajaran gereja. Nah, Katekismus Gereja Katolik mengatakan kesuburan cinta kasih suami istri terlihat juga di dalam buah-buah kehidupan moral, rohani, dan adikodrati yang orang tua lanjutkan kepada anak-anaknya melalui pendidikan. Orang tua adalah pendidik yang pertama dan terpenting. Dalam arti ini, maka tugas mendasar dari perkawinan dan keluarga terletak dalam pengabdian kehidupan. Nah, dalam ensiklik Familiaris Consortio, artikel ke-6, 36, tugas orang tua mendampingi dan membimbing anak tidak dapat digantikan atau diberikan kepada orang lain. Nah, kemudian di dalam Efesus bab 6 ayat 4 dikatakan, dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dalam Amsal bab 29 ayat 17 dikatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Oke, Bapak Ibu, sekian tadi bacaan
dari dokumen gereja, ajaran Katekismus Gereja Katolik dan juga kitab suci. Nah, pada lingkup pembinaan iman anak saat ini, banyak sekali hal yang terjadi dalam proses tumbuh kembang anak. Misalnya saja mengenai kurang keterlibatan orang tua dalam membina iman anak. Kecenderungan banyak orang tua yang dengan sengaja menitipkan anaknya pada kegiatan sekolah minggu atau bina iman anak Katolik. Nah, memang baik mengikut sertakan anak dalam kegiatan tersebut. Namun, beberapa orang tua mempunyai pemikiran bahwa dengan mengikutkan anak mereka dalam kegiatan tersebut, maka sudah lepaslah tanggung jawab mereka karena sudah ada guru atau pembina yang mengajar atau membimbing iman mereka. Sedangkan dalam lingkup rumah atau keluarga, orang tua juga belum tentu mengajari anak-anaknya untuk menumbuh kembangkan iman mereka. Nah, sudah jelas dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1653 tadi bahwa kesuburan cinta kasih suami istri terlihat juga di dalam buah-buah kehidupan moral, rohani, dan adikodrati yang orang tua lanjutkan kepada anak-anaknya melalui pendidikan. Orang tua adalah pendidik yang pertama dan terpenting. Dalam arti ini, maka tugas mendasar dari perkawinan dan keluarga terletak dalam pengabdian kehidupan. Nah, dalam dokumen tersebut sudah jelas dikatakan bahwa orang tua mempunyai peran yang pertama dan terpenting atas iman yang dimiliki oleh anak-anaknya. Nah, Yohanes Paulus II juga mengatakan dalam ensiklik Familiaris Consortio artikel 36 bahwa tugas orang tua mendampingi dan membimbing anak tidak dapat digantikan atau diberikan kepada orang lain. Nah, orang tua sebagai guru iman anak berarti mempunyai tanggung jawab atas tumbuh kembang anaknya, baik dalam lingkup keluarga, gereja, maupun masyarakat. Untuk menumbuh kembangkan iman anak, orang tua juga wajib mempunyai iman yang baik, supaya bisa mengajarkan imannya kepada anak. Nah, banyak hal yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk membina iman anak, mulai dari mengajarkan apa saja doa-doa yang digunakan, bagaimana cara berdoa yang baik dan benar, bagaimana sikap sewaktu mengikuti perayaan Ekaristi, juga mengajarkan cara mencari ayat kitab suci, membaca ayat kitab suci, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dengan melakukan hal tersebut, orang tua mampu memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua yang bertanggung jawab untuk membina iman anak mereka. Nah, oleh karena itulah, dengan adanya keadaan yang seperti ini, orang tua sangat diharapkan untuk menjadi peduli agar sadar dan terlibat secara aktif atas proses pembinaan iman dan juga tumbuh kembang iman anak-anak secara nyata. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak marilah kita bersama-sama untuk mendidik anak-anak Bapak Ibu, anak-anak kita untuk lebih baik dan menjadikan mereka, iman mereka semakin bertumbuh dan berkembang dan selalu tertuju kepada Tuhan. Nah, begitu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Sekarang kita akan melanjutkan pada aksi baru. Nah, di sini ada 3 aksi baru yang saya tulis, namun tidak menutup kemungkinan jika Bapak Ibu memiliki aksi baru tersendiri yang dibuat sendiri bisa. Kalau ini sebagai patokan saja. Ada 3. Yang pertama itu menemani anak saat belajar. Yaitu yang kedua, mendidik anak untuk
semakin beriman kepada Tuhan dengan tekun berdoa sebelum dan sebangun tidur. Nah, yang ketiga, menemani anak sekolah minggu. Nah, itulah aksi baru yang sangat sederhana saya rasa dapat Bapak Ibu lakukan, ya, setidaknya bisa untuk membantu menumbuh kembangkan iman anak. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian terakhir, yaitu doa penutup. Sebelum kita menutup acara kita, mari kita berdoa lagu doa penutup. Kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas apa yang boleh kami terima pada hari ini. Terima kasih untuk segala penyegaran dan juga pengetahuan yang baru saja kami terima. Semoga kami menjalankan segala hal yang sudah kami bicarakan. Mampukanlah kami semua untuk menjadi seperti-Mu yang mampu membimbing, mendidik anak-anak-Mu dengan penuh kasih sayang dan rendah hati. Serta semoga kami mampu menanggapi panggilan-Mu sebagai orang tua bagi anak-anak kami. Doa ini kami mohon kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, baiklah Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita akan menutup pertemuan kita ini dengan lagu penutup. Nah, judul lagunya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh, hiraulah, Tuhan Yesus karena cinta pada saya. Oh, hiraulah, Tuhan Yesus karena cinta pada saya. Oh, hiraulah, Tuhan Yesus karena cinta pada saya. Oh, hiraulah, oh, hiraulah. Oke, baik Bapak Ibu yang terkasih. Sekarang kegiatan ini sudah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan
Ini merupakan praktek pertama saya untuk melakukan katekese untuk bagi orang tua. Nah, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan di hati Bapak Ibu, dan semoga Bapak Ibu berkenan memaafkan segala kekurangan saya. Nah, atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.